optionnya untuk pemerintah udah bebas ke dia karena apa ya, nilai TKDN-nya sudah ada. Jadi secara aspek legalnya dinas kah atau pemerintah kah yang memilih perusahaan tersebut sudah aman dia. Akan jadi prioritas untuk pilihan nanti. Jadi prioritas untuk pilihan. Itu langsung tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dunsana Batandang. Berjumpa kembali dengan saya Maharani Putri, host Batandang kali ini, bincang tentang industri dan perdagangan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, insya Allah yang kita obrolkan nanti hari ini sesuatu yang bermanfaat buat Dunsana Batandang ya Pak ya. Kami hadirkan hari ini Bapak Handra dari Sukovindo Padang, betul Pak ya? Iya. Jadi sengaja kita undang beliau dengan harapan selama ini mungkin ada informasi tentang Sukovindo masyarakat yang miss atau mungkin memang tidak mengetahui atau belum mengetahui Pak Handra. Yeah. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait Sukovindo dan TKDN yang tadi kita sudah sepakati ya. Yeah. Akan kita bahas untuk obrolan hari ini. Yeah. Silakan perkenalkan diri Pak Handra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat Batandang semua. Dunsana Batandang kalau saya. Dunsana Jadi Batandang. maaf sebentar, Batandang itu bincang tentang industri dan perdagangan. Oke. Itu Pak Handra. Ya. Perkenalkan saya Handra Yespita dari PT Sukovindo Cabang Padang. PT Sukovindo ini merupakan badan usaha milik negara juga yang malah memang banyak berinteraksi di dunia perindustrian dan perdagangan karena memang kita awalnya lahir justru dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Awalnya ya? Ya awalnya. Jadi masih keluarga besar lah ya? Masih keluarga besar. Masih Badunsana? Masih Badunsana ya? Oke. Ya. Jadi Pak Handra, mungkin Dunsana Batandang kan selama ini saya yakin pernah dengar atau tahu lah ya Sukovindo gitu, Sukovindo. Mungkin satu dua beranggapan atau punya pemahaman di pikiran mereka tuh bahwa itu lembaga survei mungkin pertama ya. Itu mungkin yang sesuatu yang familiar saat ini di masyarakat. Faktanya sebenarnya Sukovindo itu apa saja gitu ketika kita hubungkan dengan keberadaan industri dan perdagangan. Ya. Jadi untuk keberadaan perindustrian perdagangan, Sukovindo malah bisa menjadikan solusi, memberikan solusi ya bagi teman-teman perindustrian perdagangan seperti misalnya kayak kemarin di 2021 sampai sekarang gembar-gembor banget mengenai halal ya. Halal. Sukovindo juga merupakan auditor halal. Bisa. Nah, lembaga. Dunsana Batandang sendiri ternyata ada ya, maksudnya yang selama ini mungkin nggak tahu, bisa di Sukovindo gitu ya. Apalagi Pak Handra? Kemudian sertifikat produk misalnya HACCP ya, Hazard Analysis Critical Control Point. Itu kan diperlukan untuk keamanan pangan produk gitu ya. Kemudian setelah HACCP itu ada ISO-nya, ISO 22000 untuk produk. Kemudian untuk produk-produk juga kita punya yang namanya SNI. SNI juga ya? SNI ini terbagi dua juga, ada yang wajib, ada yang partisipan. Iya, betul. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya terbaru sekarang ini yang lagi isunya hangat-hangat itu TKDN. Tingkat komponen dalam negeri. Sukovindo sudah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian sebagai LVP, Lembaga Verifikasi Validasi. Nah, untuk skala Sumatera Barat, untuk saat ini kita berdua dengan BSPJI sebagai lembaga verifikasi dan validasi. Lembaga resmi yang memang certified ya untuk certified. Ada izinnya, ada spek legalnya, halalnya juga kita ada izinnya, ISO-nya kita juga ada izinnya. Dan rata-rata klien kita pasti tahu untuk Sukovindo itu standar kualitas ya. Nah, untuk standar harga sebenarnya itu bisa negotiable. Oh iya, bisa ditawar di sana. Iya. Jadi jangan takut. Bukan selalu image-nya Sukovindo itu mahal, tidak. Iya. Bisa nego berarti ya? Iya. Jadi awalnya mungkin kita harus datangkan tenaga ya dari Jakarta segala macam. Sekarang untuk cabang Padang kita alhamdulillah sudah lengkap untuk tenaga ahli yang dibutuhkan, sudah cukup tersedia. Tenaga ahli, peralatan sudah ada di cabang Padang. Jadi harganya lengkap ya. Lengkap. Ya. Jadi yang terakhir itu yang paling penting, harga Badunsana. Karena gini, Pak Handra, karena kan nggak bisa dipungkiri ya buat teman-teman pelaku usaha perdagangan dan industri, komponen biaya kan jadi satu hal yang jadi pertimbangan penting ya. Jadi ketika butuh lembaga jasa Sukovindo, ketika mereka pikir itu jasanya mahal, jadinya maju mundur, nggak jadi gitu kan. Jadi Dunsana Batandang, singkat tadi ulasan dari Pak Handra terkait sebenarnya
Sukovindo itu apa. Gitu. Buat Dusun Abatanang pelaku industri dan perdagangan, artinya kehadiran Sukovindo itu mungkin sebagai lembaga yang memang untuk mengawasi quality ya, quality. Terus ketika nanti butuh apa ya, kita bisa nih kayak untuk statement produk gitu ya, misalnya pelaku industri atau perdagangan ketika ketemu buyer atau lawan bisnis butuh pernyataan statement yang memang statement itu bisa dikatakan sudah tersertifikasi dan lembaga resmi, bisa pakai Sukovindo ya. Itu mungkin bahan sederhananya. Betul. Gitu ya. Tambahan informasi juga, Sukovindo itu salah satu pemegang sahamnya juga adalah SGS ya, Swiss General Surveillance, lembaga luar negeri juga. Dan memang kita sudah mengacu kepada standar-standar internasional. Jadi ibaratnya kalau udah memakai logo 3 bola dunia, insya Allah jaminan kualitasnya. Ini menarik. Jadi Pak Handra artinya misalnya ya pelaku industri atau perdagangan yang mau ekspor gitu ya, terus syarat dari negara penerima atau join lawan bisnisnya menghendaki barang atau produk yang akan diekspor ini harus melalui verifikasi ya atau apalah begitu ya. Dan itu mungkin ada di Sukovindo. Nah, apakah nanti sertifikat yang Sukovindo keluarkan itu dianggap layak dan diterima untuk perdagangan internasional atau ekspor? Iya. Bisa ya? Iya, bisa. Karena kita ada jaminan dari itu, dari SGS itu. Atau mungkin diperlukan lagi misalnya dari Sukovindo sudah dicek, sudah diverifikasi, ada lagi pihak ketiga atau pihak yang kerjasama dengan Sukovindo yang posisinya di luar negeri, yang mungkin lembaga itu ada hubungan kerjasama dengan Sukovindo untuk memverifikasi produk ini sudah disertifikasi oleh Sukovindo, nggak seperti itu? Ya, itu yang lembaga luar negeri itu yang SGS itu. Jadi salah satu pemegang saham di Sukovindo juga. Jadi kalaupun ada produk-produk dari luar yang mau masuk ke Indonesia, itu diaudit dulu oleh SGS. Nah, untuk lokalnya Indonesia, SGS pasti akan kontak Sukovindo. Ini menarik karena begini, Sobat Tanang, saya sekedar sharing juga ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan pelaku usaha komoditi Gambir ya di salah satu kabupaten. Ini memang saat ini dia memang masih skala lokal penjualannya. Dia sempat cerita berusaha untuk bisa menembus pasar Korea katanya ya. Jadi itu hari nego sama buyer, dia sudah menguji komoditi Gambirnya, kasih sertifikat. Cuman dari pihak buyer mereka menolak dengan alasan lembaga survei Indonesia mereka tidak percaya atau tidak trusted. Jadi mereka butuh lab atau lembaga pemeriksa atau surveyor itu minimal di Singapura. Saya juga kaget saya dengar sejauh itu kah, saya bilang. Iya, jadi ternyata katanya untuk beberapa komoditi kita nih pelaku usaha nih ya, kita mau ekspor atau mau jual keluar, beberapa negara penerima tidak mengakui kita pakai lembaga lokal. Saya juga kaget gitu kan. Nah, itu kira-kira ada kalau Sukovindo itu gimana kalau yang kasus kayak di Sukovindo kita ada bidang namanya KSO. KSO itu untuk khusus penanganan ekspor impor. Nah, itu di dalamnya juga ada profesional yang juga melibatkan nanti, dan kita juga sudah ada beberapa agreement juga dengan lembaga-lembaga internasional dan juga negara-negara ya. Beberapa negara memang mungkin sudah ada kerjasama ya. Iya. Jadi kita lihat juga negara tujuannya kemana. Jadi nanti solusinya seperti apa, kita bisa berikan solusinya juga. Oke, coba ke Sukovindo diskusi dulu lah ya. Jadi kalau misalnya lagi nego sama buyer, tiba-tiba ditolak, boleh datang ke Sukovindo, mungkin ada jalan keluar yang bisa menghadirkan solusi ya. Iya, betul sekali. Seperti misalnya kemarin ada yang impor pipa dari Amerika, bagaimana untuk masuk ke Indonesia. Nah, itu melibatkan salah satu bidang kita juga di Sukovindo, KSO namanya. Jadi tidak ada solusi. Jadi Dusun Abatanang pelaku industri dan perdagangan jika butuh mungkin ada rencana ekspor atau apa gitu ya, butuh lembaga yang memang Indonesia punya tapi istilahnya untuk kualitasnya sudah diakui untuk internasional, bisa ke Sukovindo ya. Iya. Pak Handra, kita kan tadi sempat terucap TKDN ya. Sekarang itu kan sesuatu yang memang lagi hot isu ya kita di Indonesia ya. Artinya kan tujuan pemerintah sebenarnya untuk mendorong majunya produk-produk lokal, untuk membatasi impor-impor barang yang sebenarnya kan muaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik lagi ya, apalagi buat pelaku usaha menengah ke bawah. Nah, TKDN sendiri itu kan harapannya produk-produk lokal kita di sini jangan lagi lah gitu pakai komponen impor gitu ya. Kalau bisa kan kita berdayakan semua itu dari produk lokal begitu ya, Andre ya.
Nah, itu kan bisa aja, misalnya kayak saya nih, katakanlah saya punya mau produk A gitu, tekstil misalnya. Saya mau mengklaim bahwa produk saya ini kategorinya sudah TKDN. Nah, itu kan nggak bisa serta-merta ya, artinya harus ada lembaga yang memang bisa mensahkan bahwa ini memang sudah TKDN. Sukovindo salah satunya. Iya. Nah, itu gimana sejarahnya, terus apa ya, menuju ke sana itu apa yang pelaku usaha harus lakukan? Iya. Jadi lembaga verifikasi dan validasi di Indonesia itu awalnya itu ada dua. Yang pertama Sukovindo, itu lagi Survei Indonesia. Kemudian peraturan terbaru kemarin 2023 dari Presiden, akhirnya ada 5 lembaga, Sukovindo, Survei Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia, yang kita itu dalam satu induk yang namanya ID Survei ya, Survei. Kemudian satu lagi Anidia, satu lagi itu BSPJI sendiri. Ada 5 ya? Ada 5. Nah, ini awalnya untuk TKDN ini itu di sektor migas awalnya. Oh, berarti konsep ketika awal tingkat komponen dalam negeri itu diluncurkan, target utama adalah sektor migas. Karena memang sektor migas itu kan yang paling tinggi ya. Iya, penggunaan impor itu kita nggak bisa kiri, kita masih nggak bisa lepas lah dari begitulah, betul ya. Nah, kemudian berkembanglah ke produk-produk yang lain. Sementara aturan untuk anjuran pemakaian produk dalam negeri itu sendiri sudah ada sih dalam undang-undang. Dari dulu sebenarnya sudah ada himbauan. Ya? Sudah. Nah, terakhir dipertegaskah dengan TKDN ini dengan Permen Perin. Nah, jadi TKDN itu sendiri bagaimana sih cara mengurus segala macam ya? TKDN itu sih sebenarnya awalnya ya kita lakukan self assessment dulu oleh si pelaku usaha. Lakukan sendiri terhadap komponen-komponen dalam negeri apa yang mereka pakai, baik itu dari sisi tenaga kerjanya, overhead peralatannya, bahan bakunya. Nah, dari sisi hal-hal tersebut lakukan self assessment dulu, kira-kira berapa. Nah, legalnya nanti itu yang diaudit eksternal oleh Sukovindo. Benar nggak? Jadi memastikan itu memang komponen yang digunakan dalam produk itu memang sebagian besar atau ada produk-produk lokal yang digunakan, tidak semua impor gitu ya. Iya, betul. Ini Dusan Abatanang mungkin kita ulas secara awam ya, Pak Handra. TKDN itu merupakan tingkat komponen dalam negeri. Artinya itu merupakan salah satu program pemerintah dengan tujuan itu mempush ya, mempush semakin besarnya kita masyarakat Indonesia untuk menggunakan komponen dalam negeri dalam menciptakan produk atau barang yang akan dijual ya. Produk turunannya. Ya, betul. Ya, jadi kalau saat ini misalnya produk-produk yang kayak kita nih ya di instansi pemerintah kayak saya sendiri gitu kan, kita kalau untuk kebutuhan instansi pemerintah, saya mungkin kasih contoh ke Dusan Abatanang biar mungkin narasinya lebih mudah dicerna. Kayak kita di instansi pemerintahan, setiap produk-produk atau barang yang akan kita beli itu digiring dan sudah ada aturan yang memang mengharuskan penggunaan TKDN. Di contoh di Dusan Abatanang kayak kita di kantor ada pengadaan alat-alat kayak laptop, printer gitu ya, salah satunya ya. Itu memang sudah ada aturan yang mengharuskan kita menggunakan produk TKDN. Artinya pilihan yang akan kita ambil itu produk yang memang sudah TKDN. Tujuannya yaitu untuk membantu tumbuhnya produk dalam negeri gitu ya. Jadi kalau dari kacamata Sukovindo sendiri, sudah beberapa lama berjalan TKDN ini, kira-kira dari awal launchingnya itu tujuannya hanya untuk produk migas dan sekarang sudah berkembang kepada produk lain, itu gimana Pak Handra? Perkembangannya apakah memang sudah banyak yang mulai aware, mulai sadar untuk ikut nimbrung di program TKDN sendiri, itu gimana? Oh iya, jadi jumlah produk yang sudah ber-TKDN itu sudah semakin banyak. Dari tahun ke tahun ada penambahan terus. Dan itu kita bisa lihat di situs P3DN-nya Kementerian Perindustrian ya. Produk-produk yang sudah ber-TKDN apa-apa aja. Nah, merambah juga yang terbaru kemarin adalah TKDN untuk IKA, industri kecil. Oh, industri kecil TKDN juga? Iya, disarankan untuk TKDN juga. Nah, itu sudah mulai banyak juga. Nah, untuk Sumatera Barat sendiri itu mulai eksisnya itu TKDN IKA ini per 2022 kemarin. Sudah ada ya? Sudah ada. Mungkin bisa kasih contoh yang pernah Sukovindo handle itu apa Pak Handra? Sumber sendiri ya. TKDN IKA untuk produk-produk ekraf. Oh, ekraf TKDN juga? Iya. Oke, menarik ya. Kemarin ada songket. Songket ya. Ada rajut. Rajut ya. Ada juga
makanan-makanan kekinian ya, kreatif itu ada yang sudah kita TKDN-kan juga. Ini maksudnya menarik ternyata untuk produk-produk kerajinan dan tekstil itu juga bisa untuk TKDN ya? Iya. Oke. Nah itu kalau kayak tadi Pak Handra sebutkan seperti songket itu kira-kira komponen yang diperiksa tuh apa aja untuk TKDN-nya? Iya. Untuk TKDN-nya diperiksa yang pertama adalah bahan bakunya. Bahan baku yang dipakai, kemudian tenaga kerja. Sampai tenaga kerja? Iya, tenaga kerja yang digunakan, kemudian overhead-nya, biaya peralatan, listrik, air. Kemudian tenaga kerja juga terbagi, tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap. Sampai ke situ ya, ini sampai ke situ. Dicek ya. Diceknya. Dan untuk TKDN IKA itu verifikasi hanya by dokumen. Oh, jadi Dusana Batana yang statusnya masih industri kecil jangan khawatir. Perlakuan untuk Dusana yang masih skalanya industri kecil artinya akan lebih dimudahkan. Akan lebih dimudahkan. Memang untuk industri kecil maksimal TKDN 40%. 40% ya? 40% itu ketentuan dari kementerian. Nah, kalau yang reguler, itu yang berbayar sendiri, itu tuh memang kemungkinan TKDN-nya bisa lebih dari 40%. Tapi kalau kita sebagai orang awam menyikapi, kalau tadi Pak Andra bilang bahwa di Sumbar nih sudah ada nih produk industri kecil yang sudah TKDN ya, kayak tadi songket, terus ada juga craft, makanan. Kalau saya rasa untuk produk tersebut bisa kita katakan hampir sebagian besar kan memang TKDN ya, karena tenaga kerja ya pastinya lokal. Gitu ya. Paling mungkin bahan baku ya, ada mungkin seperti pewarnaan mungkin yang memang masih menggunakan produk impor gitu ya. Tapi itu boleh, artinya tidak harus semua komponen pure dalam negeri. 1-2 masih boleh menggunakan produk impor ya. Jadi kan TKDN itu bukan berarti mutlak 100% lokal ya. Makanya ada hitungan persentasenya TKDN itu berdasarkan komponen-komponen yang tadi. Dari sisi bahan baku, dari sisi peralatan, perhat ya, biaya listrik, biaya air, biaya tenaga kerja kan, kemudian dari sisi apalagi kayak ada upaya-upaya untuk pengembangan bisnisnya, apakah itu ISO-nya, AKI-nya, SNI-nya. Nah, itu kan bisa dinilai juga. Jadi tidak mutlak harus 100% TKDN. Itu persentasenya itu nanti akan bervariasi. Berarti ada hitungannya nanti ya? Ada hitungannya, ada aturan-aturannya. Teknisnya ada. Menarik ya. Jadi Dusana Batara sebenarnya sampai hari ini itu upaya pemerintah cukup bervariasi, cukup banyak untuk melindungi produk dalam negeri, menstimulasi agar bagaimana nantinya pelaku usaha perdagangan dan industri itu memang sebagian besar memberdayakan produk lokal, mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk impor. Tapi ya memang kita faktanya tidak bisa memungkiri sampai hari ini kita juga 1-2 tuh masih bergantung ke produk impor yang memang mungkin kita lokal tidak bisa menyediakan. Tapi bagaimanapun kan semaksimalnya lah gitu ya, kalau bisa tuh ya Boya pakai produk dalam negeri gitu ya Pak ya. Iya betul. Cintailah produk dalam negeri. Betul. Ya. Jadi ini sebenarnya Dusana Batana TKDN ini merupakan masih bandusana lah dengan program pemerintah menggiring penggunaan produk-produk dalam negeri. Cuman kalau TKDN ini kan memang dia komponennya, kalau menggunakan kan itu beda ya. Begini Pak Andra, kita kan tahu kalau misalnya lembaga seperti Sukovindo itu kan masih mencertified itu kan setahu kita kan itu ada jangka waktu ya. Kayak misalnya SNI mungkin ini mungkin ya asumsi saya mungkin 2 tahun dikatakan ini masih berlaku, nanti ada selang waktu yang mungkin continue lembaga survei akan memverifikasi kembali produk itu, merek itu masih layak. Nah, kalau TKDN sendiri itu gimana? TKDN ini ada jangka waktunya juga. Oh ada ya, tetap ada ya? Tetap ada jangka waktunya juga. Dan kalau untuk kayak SNI ya, ataupun ISO, itu label halal juga, itu kan berkala kan dicek semua itu gitu namanya surveillance. Oke, surveillance. Sekali setahun itu dilakukan pengecekan. Itu ada. Jadi bukan certified kemudian biarkan terus besok-besok abadi gitu ya, nggak mungkin ya. Tidak menjamin juga akan terjadi perubahan di proses produksinya, perubahan di tenaga kerjanya, perubahan di peralatannya. Nah, itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itulah yang akan dikontrol agar tetap dalam alur standarnya dengan surveillance itu. Ya, tetap berkala dicek kembali. Iya, tetap berkala dicek. Yang menarik ini kalau saya tadi mendengar ya, ini kan hot issue juga. Sekarang kan lagi viral, tenaga asing banyak masuk gitu kan, lagi gebiar kemarin ya, tenaga asing banyak masuk. Sementara kita pengangguran di Indonesia tuh semakin hari semakin bertambah. Nah, jadi
Dusun Abatanang sebenarnya dengan program TKDN ini sendiri, salah satunya kan penggunaan tenaga kerja. Itu kan juga diharapkan semua memakai tenaga kerja lokal. Artinya juga membentengi masuknya tenaga asing. Jadi jangan khawatir, harusnya masyarakat ikut mensupport adanya program TKDN gitu ya, Pak Andra ya. Mudah-mudahan dengan ada TKDN ini juga ketersediaan tenaga kerja yang lagi nyari-nyari kerja ya bisa terlindungi gitu kan. Iya, betul. Dan juga uh, TKDN ini sudah diwajibkan untuk pemanfaatan anggaran APBN dan APBD ya. Makanya kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD itu sudah disarankan untuk memakai produk-produk yang sudah ber-TKDN ya. Hal ini juga menyebabkan produk-produk lokal juga makin menjamur ya. Pun misalnya di pengadaan pemerintah di e-katalog ya, itu kan selalu tuh ada tampilan TKDN. Jadi yang di label di brand ini TKDN, jadi semua orang bisa tahu gitu ya. Memang pertama kali itu yang dipilih adalah produk yang ber-TKDN. Jadi prioritas ya. Diprioritaskan. Dan pun sekarang di sistem pengadaan itu sudah dikeluarkan tuh persyaratannya TKDN minimal 25% untuk dia bisa ikut pengadaan atau e-katalog di pemerintahan tersebut. Dari kacamata Sukovindo sendiri, ini kita bicara kualitas produk ya Pak Andra ya. Produk yang sudah TKDN, A, B belum TKDN, katakanlah itu jenis yang sama. Kalau dari segi kualitas gimana? Kualitas kan kembali ke spek ya. Oke, spek. Jadi dengan spek yang sama, satu ber-TKDN, satu tidak ber-TKDN, wajib dipilih yang sudah ber-TKDN. Jadi yang belum ber-TKDN tidak wajib dipilih. Artinya sebenarnya pemilihan TKDN dengan catatan spek yang sama. Kita compare nih ya, misalnya barang A, speknya ya, speknya sama dengan barang B yang satu TKDN, satu tidak. Itu untuk kualitas tidak berpengaruh. Maksudnya tidak akan berpengaruh ya. Kalau speknya sama, kualitasnya otomatis kan sama. Sama ya. Jangan khawatir lah Dusun Abatanang ya. Jadi hierarkinya itu adalah ber-TKDN dulu, baru kita pilih produknya. Jika tidak ada lagi, baru kita pilih yang impor. Jadi dahulukanlah produk lokal. Betul sekali, hierarkinya seperti itu. Jadi ketika ternyata speknya sama, kualitasnya sama, kita justru memilih impor, nah di sana yang sanksinya. Tadi ada menarik, Pak Hanta sempat ulas kalau saya tidak salah dengar, salah satu komponen TKDN adalah pembiayaan juga dalam negeri. Artinya produk-produk yang akan dinilai untuk TKDN itu tidak boleh menggunakan utang asing ya, pembiayaan luar negeri ya. Jadi memang pure PMDN ya. Nah ini kan lagi viral juga nih kalau di masyarakat kan utang negara semakin bengkak gitu kan, dikit-dikit hutang gitu. Nah jadi TKDN ini juga salah satu kegiatan atau program yang sebenarnya memproteksi gitu ya, jadi biar nggak utang keluar pakai duit sendiri gitu ya. Jadi jangan khawatir, berdayakan sumber daya lokal ya. Artinya memang tujuannya memang ya, kalau saya dari tadi mendengar penjelasan Pak Andra memang untuk memberdayakan produk lokal semuanya. Ya, digalilah apa potensi kita, mulai dari pembiayaan, tenaga kerja, bahan baku, semua memang pakai lokal ya. Diutamakan lokal. Nah, ketika tidak ada option yang lain baru. Tapi tetap boleh kok menggunakan barang impor karena mungkin di 1-2 komponen kita memang Indonesia mungkin belum punya, tetap harus impor, tetap boleh ya. Cuman artinya diutamakan prioritas komposisinya lebih banyak yang lokal. Nah, ini yang paling penting Pak Andra, masalah biaya. Kan kalau pelaku usaha nih pasti sensitif ya dengan biaya. Mungkin Pak Andra bisa beberkan sedikit lah ya, kira-kira kalau untuk pelaku usaha nih butuh pengurusan TKDN, range biaya yang mereka harus keluarkan itu berapa? Iya, kalau untuk TKDN-nya kan ada 2 tuh, TKDN IK dan TKDN reguler ya. Untuk TKDN reguler itu per produknya itu kita taruh biayanya dengan skala perusahaannya menengah ke atas, 20 juta ya. 20 juta ya? 20 juta per produk. Cuman kalau misalnya dia ada 4 produk, bukan 4 kali 20 ya. Oke. Bisa nego? Lebih turun lagi. Oh gitu, lebih murah? Iya, karena misalnya satu produk menanggung biaya transportasi dan akomodasi dan biaya yang lainnya, otomatis kan gede jadi. Betul, iya. Jika 4 produk menanggung satu biaya, kan cuma sekali audit itu ya, turun, itu costnya bisa lebih murah lagi. Jadi bukan berarti 4 produk langsung 20. Bukan berarti 4 produk kali 20, 80 juta, enggak ya? Bukan seperti itu. Malah bisa jadi, makanya tergantung itunya nanti proses auditnya ini. Kalau memang sekali turun bisa dilakukan, ya berarti transportasi dan lebih murah.
lebih murah. Kalau untuk industri kecil itu kira-kira range biayanya berapa? Industri kecil itu TKDN itu free, gratis. Oh, free. Nah, Oke. free Gratis di sana Batan Nah, langsung telinga pasang ya. ya, Biar jangan TKDN salah-salah. Free gratis. Oke. Cuman yang kita kerjasamakan dengan pemerintah sekarang adalah pendampingannya. Biaya mendampingi. Jadi kita mendampingi IKM bagaimana dia bisa mengajukan TKDN, mengerti dan paham aplikasinya, mengerti dan paham mengenai dokumen by dokumennya, bisa menyelesaikan setiap permasalahan mengenai apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh TKDN atau pengajuan TKDN. Nah, ketika mereka sudah paham dan mengerti, tugas kita selesai, mereka bisa mengajukan sendiri. Mau mereka mengajukan 1 produk, 2 produk. Tapi memang tidak berbayar? Tidak berbayar. Jadi ini mungkin semacam pelayanan yang Sukovindo berikan ya. Yeah. Dalam rangka mensupport perkembangan industri kecil ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi yang kita kerjasamakan dengan pemerintah hanya biaya untuk mendampingi mereka, mengajarkan. Hanya biaya pendampingan ya. Bisa kita asumsikan itu biayanya rendah. Yang khawatir Dusun Batanang yang industri kecil mungkin ada niat nih kira-kira nih, saya maulah gitu ya mendeklar produk saya ini TKDN, karena sekarang ketika Dusun Batanang pelaku usaha nih mau masuk nih di pemerintahan, kita nggak bisa pungkiri ya. Jadi kalau punya produk A, jualan A, ini mau masuk untuk pengadaan di sektor pemerintah, itu digiring harus TKDN kalau sekarang. Mungkin menjadi contoh juga mungkin bagi Dusun Batandang yang sudah kita lakukan saat ini di Kota Padang, itu untuk industri kecil ya, itu CV Parose Mandiri, skalanya industri kecil. Produknya apa itu Pak? Kapal. Nah, kapal nelayan? Kapal nelayan. Oh, yang dari fiber ya? Dari fiber. Nah, itu kemarin alhamdulillah sudah keluar sertifikat TKDN-nya. Beliau juga sudah di e-katalog ya. Wow, artinya membanggakan ya kalau produk lokal bisa begitu. Ya. Sudah di e-katalog, ketika dimasukkan nomor sertifikat TKDN-nya, itu beliau langsung pindah di halaman 1 e-katalog. Oke, jadi itu semacam salah satu cara untuk mengupgrade diri, ya maksudnya mengupgrade produk ya. Jadi kalau Dusun Batana punya produk A, ketika sudah TKDN itu kayaknya naik kelas. Yang biasanya duduk di ekonomi, naik ke bisnis langsung first class, gitu ya. Jadi ada nilai manfaat yang sebenarnya secara keekonomian kalau kita hitungan bisnis ya itu punya nilai tambah untuk daya jual produknya ya. Daya jualnya sekali, karena optionnya untuk pemerintah udah bebas ke dia karena nilai TKDN-nya sudah ada. Jadi secara aspek legalnya dinas kah atau pemerintah kah yang memilih perusahaan tersebut sudah aman dia. Kan jadi prioritas untuk pilihan. Jadi prioritas untuk pilihan. Itu langsung pindah ke halaman 1, ibaratnya kita di Google itu halaman 1, di searching ya, di halaman 1, masuk ke halaman 1. Langsung muncul yang TKDN dulu. TKDN sekali. Itu luar biasa sekali bagi ini ya, bagi banyak kemudahan juga yang didapatkan Pak Andra ya. Dan kita mendampingi betul-betul totali ya. Jadi kalau misalnya begini Pak Andra, ada teman-teman pelaku usaha nih ya, mungkin masih buta, tidak mengerti ya, itu dari awal sudah dibantu ya, mungkin coaching dulu, diarahkan, ada assessment gitu ya. Betul. Itu yang namanya. Tapi ada tim khusus yang menangani itu ya? Ada. Kita punya tim dan alhamdulillah teruji lah. Satu lagi Pak Andra, itu kan biaya awal ya, nanti kan mungkin ada jangka waktu nanti setelah di awal tuntas untuk TKDN ya, goal nih sukses, itu bisa jangka waktu pengulangan surveillance itu kapan? Atau berbeda tiap produk atau mungkin ada waktu yang sama? Jangka waktunya untuk surveillance kembali. Untuk sertifikat TKDN sendiri kita lihat di aplikasi tersebut berlakunya sampai 3 tahun. 3 tahun nanti surveillance kembali. Itu ada biaya lagi yang dibebankan kepada kalau untuk reguler ada biaya lagi. Tapi nggak semahal yang seperti daftar di awal ya? Di awal. Tidak semahal yang di awal. Tapi masih bisa negotiable juga? Oh, masih bisa negotiable. Jadi kalau ibu kan gitu Pak Andra, biasanya kan nego nawar harga ya. Jadi di sana Batanang saya bantu menerjemahkan secara sederhana. Jadi kalau mau daftar TKDN mungkin ya pasti ada biaya yang dibutuhkan ya. Iya. Itu juga negotiable tergantung nanti banyak produknya, terus perlakuan untuk mendapatkan itu gimana, bisa nego dengan pihak Sukovindo. Dan range waktu 3 tahun itu setelah TKDN tuntas itu ada semacam kalau kita bilang tuh kayak recheck kembali, kalau bahasa di kita tuh namanya surveillance ya. Nanti Bapak Ibu akan didatangi lagi Sukovindo, diaudit kembali, dicek lagi, memastikan bahwa TKDN masih tetap on track ya, tetap masih sesuai jalurnya yang di awal diperiksa. Ada biaya yang ditimbulkan tapi tidak terlalu
tidak sama seperti pendaftaran di awal. Seperti pendaftaran di awal. Jadi Dusun Bantanang memanfaatkanlah ini ya untuk kalau kita lihat sih bagi Dusun Bantanang ya, ini merupakan market baru ya, market bagaimana kita juga bisa ikut berperan dalam pemanfaatan APBN dan APBD ya, maupun anggaran-anggaran dari Kementerian BUMN ya. Bisa masuk di situ pintunya. Bisa masuk di situ. Itu sebenarnya Dusun Bantanang. Kalau biasa kan saya punya produk nih jualan kemana-mana. Kalau teman-teman atau Dusun Bantanang produknya sudah TKDN, ketika mau masuk ke pasar atau market yang untuk kebutuhan instansi pemerintah, pemerintah pusat, daerah juga kabupaten itu akan lebih besar space yang didapat ketika produk sudah TKDN, karena memang pemerintah sendiri sudah semacam diwajibkan atau digiring untuk memilih yang sudah TKDN. Jadi salah satu trik marketing juga sebenarnya ya. Iya betul. Kayak misalnya memberi nilai tambah terhadap produknya. Betul. Kayak misalnya nih labeler ya. Pemerintah kan sering itu. Oh iya dong. Sekian tahun mungkin ada pergantian. Iya, ada. Labeler apa begitu ya. Labeler apa segala macam. Dan itu memang yang dipilih kan sudah TKDN juga. Jadi semua produk bisa dijadikan TKDN dari barang-barang industri, mungkinnya peralatan, labeler bisa, tekstil bisa, tadi juga bisa, kuliner juga bisa Pak ya, bisa, craft juga bisa, artinya semua bisa. Pak Hendra, kalau boleh tahu lokasi Sukovindo di mana? Mungkin di sana Pak Tanang ada yang masih belum tahu alamatnya. Sukovindo kalau di Padang itu berkantor di Jalan Bypass. Di kabupaten kota ada? Nggak ada. Kalau kantor pusat di Kota Padang ya. Okay. Kota Padang. Kalau di kabupaten kota kita cuma di Keliran Jauh ya. Keliran Jauh, Pasaman. Keliran Jauh itu labor kita. Lab ya, oke. Nah, untuk di Padang sendiri itu di Jalan Bypass kilometer 19,5. Itu kalau arah bandara ya. Arah bandara, oke. Arah bandara, situ kantor pusat, kantor operasional kita ada di Semen Padang, ada di Teluk Bayur juga. Oke, banyak cabang ya. Nah, banyak cabang. Banyak kantor-kantor. Artinya nanti kalau butuh bisa ke daerah bebas ya, ke kantor utama ya. Nanti kita akan pin alamat dan mungkin webnya Sukovindo di tayangan YouTube kita. Ya. Kalau di Google Maps sudah muncul. Sudah ada ya. Sudah muncul itu Sukovindo cabang Padang ya untuk lokasinya di mana. Terima kasih Pak Hendra. Obrolan hari ini cukup mencerahkan, artinya selama ini informasi mungkin miss atau keliru yang saya sendiri atau juga mungkin Dusun Bantanang selama ini tidak tahu, keliru memahaminya, mudah-mudahan tercerahkan, artinya diluruskan kembali informasi yang selama ini tidak tahu. Betul Pak Hendra ya. Terakhir Pak Hendra, kalau kita di Bantanang, kalau saya ini sering tamu yang hadir minta mungkin dibilang quotes bisa, dibilang pesan bisa, mungkin yang Pak Hendra ingin sampaikan kepada Dusun Bantanang. Silakan. Baik, Dusun Bantanang semuanya. Untuk mengurus sertifikat TKDN bukanlah hal yang ribet, bukanlah hal yang rumit, bukanlah hal yang menyusahkan, justru hal yang akan membantu Dusun Bantanang untuk bisa lebih explore lagi ya untuk pemasarannya. Karena dengan TKDN ini Dusun Bantanang sudah bisa akses masuk ke dunia APBN dan APBD ya, pun dunia BUMN ya untuk pengadaan-pengadaannya. Apapun permasalahan dokumen Dusun Bantanang itu bisa diskusikan dengan kita, baik itu skalanya untuk yang reguler maupun skalanya yang untuk IKM kecil ya. Yang sering kita alami pengalaman kita sendiri adalah teman-teman dari IKM ini yang sering ngeluh atau minder duluan, susah, saya gak. Jangan ya Dek ya, nggak boleh minder ya. Jangan ya Dek ya, nggak boleh minder. Insya Allah ada solusinya. Dan selama ini yang sudah kita bantu selalu ketika dia menghadap, mengajukan permasalahannya, insya Allah kita ada solusinya dari setiap dokumen-dokumen yang belum lengkap tersebut. Nanti datang ke Sukovindo dulu, ngobrol, bisa diskusi, nanti akan dilayani dan diberikan jalan keluar kalau misalnya ada yang nggak ngerti atau ada masalah bisa dibantu Pak ya. The best solution. Dan harganya bisa nego. Oke. Insyaallah. Terima kasih Pak Hendra. Mudah-mudahan informasi yang kita sharing kali ini, bincang-bincang kita tuh ada memberikan celah buat Dusun Bantanang pelaku industri dan perdagangan yang lagi tumbuh berkembang hari ini. Harapannya kan kita maunya nih pelaku usaha di Sumatera Barat bisa tumbuh besar ya. Biar nanti kita juga bangga karena ada nih produk Sumbar yang udah go internasional, udah TKDN, udah kemana-mana gitu ya. Harapannya seperti itu sebenarnya. Harapan kita bisa seperti itu.
karena Sumbar ini aircraft-nya luar biasa, Betul. kulineran luar biasa, turismenya juga luar biasa. Jadi sebenarnya potensi kita besar sekali ya di bidang spices juga kita. Mudah-mudahan ya Pak Andre ya. Susana Batanan, terima kasih selalu setia menyimak obrolan kita di Batandang. Jadi saya terima kasih nih Pak Andra sudah berkenan hadir. Salam hormat buat rekan-rekan di Sukovindo. Mudah-mudahan nanti mungkin ada event lagi kita bisa ngobrol lagi dengan materi-materi yang lebih seru. Juga kita mohon maaf kalau ada salah-salah obrol ya Pak Andra ya. Benar. Mohon maaf. Dan jangan lupa Susana Batandang untuk tetap follow akun sosial media kita, ada YouTube, ada Facebook, TikTok, Instagram juga Pak Andra. Jadi tujuannya dengan sosial media ini bisa menjangkau ke semua. Iya. Betul. Karena kan sekarang kalau sosmed itu kayak lebih mudah untuk sharing informasi. Dunianya digital. Betul. Susana Batandang, terima kasih untuk kesetiaan bersama kita. Simak terus dan silakan apapun informasi yang Susana Batandang butuhkan bisa kepo di akun sosial media kita. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube kita. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Maharani Putri undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.